Oke, ya kita mulai ya. Minta maaf. Sebentar ya. Saya baru datang dari luar kota, jadinya untung ya agak sedikit terlambat lah ya. Gak apa-apa. Eh, Gini, Anda jam 11 ada kuliah enggak? Halo? Harusnya nggak ada sih Pak. Ya, Kalau oke ya, kita tetap nanti kita selesai jam 11 seperempat lah ya, atau lebih sedikit lah. Oke, kita mulai. Eh, Sebentar, saya sambil jalan nanti sambil saya lihat absensinya. Kita sharing aja materinya. Oh iya, materi yang kemarin belum saya upload ya. Saya minta maaf, nanti saya uploadkan nanti habis ini. Saya uploadkan semua. Hmm. Oke, sekarang kita masih ada lanjutan daripada graph, tapi ini pokok bahasan yang lebih luas, yaitu kita masuk dengan tree atau pohon. Kalau Anda nanti ada ngambil di struktur data, jadi struktur data itu paling efisien itu dalam bentuk tree atau pohon. Yang kita kenal juga nanti ada yang kita sebut dengan binary tree, kan gitu ya. Jadi ini contoh tree itu banyak penggunaannya. Kalau ini adalah susunan dari kerajaan Demak, ada Sunan Ampel, ada Raden Watak nikah dengan Ratu Asika. Ternyata Ratu Asika adalah putri Sunan Ampel. Ini Raja Demak yang pertama. Jadi ada Sunan Ampel, Raja Demak pertama, ada Raja ini Pati Unus, Raja Demak kedua, Trenggono Raja Demak tiga, dan Raden Kikin. Terus sampai terakhirnya itu adalah Pajang. Pajang itu adalah yang diperintah oleh Jawa Tingkir, Ratu Pajang, kemudian diteruskan oleh Gunowo, putra mahkotanya yang nggak nikah. Kemudian habis ini turun ke pecahan dari sini adalah Mataram. Nah, itu adalah jadi tri itu gunanya bisa kita buat silsilah. Kita bisa membuat silsilah. Nah, demikian juga kita bisa mengatur data. Datanya kita dalam mengatur bentuk tri. Nanti contoh lebih konkretnya lebih terlihat contohnya. Oke. Oke. Ya, dari bahasan hari ini adalah pengertian daripada tree, terus hutan, terus terminologi dan sifat-sifat tree atau pohon, pohon merentang atau spanning tree, pohon terurut ordered tree, pohon biner atau binary tree. Oke. Jadi ini bahasannya kita ini. Nah, habis ini nanti masih ada satu bab lagi atau itu adalah relasi rekurensi, terus ada lagi fungsi pembangkit, terus terakhirnya adalah otomata. Kita lihat teman paralel saya nanti. Oke, kita mulai ke tree. Nah, ini adalah graf. Nah, yang kita masuk dengan tree adalah graf yang tidak ada sikelnya. Nah, jadi graf tidak ada sikel, maka kita atau tidak ada sirkuit, maka kita sebut sebagai tree. Nah, ini juga tree. Ini kan juga tree. Intinya adalah pokoknya nggak ada sirkuit ya, dia tidak muter, itu adalah tree. Nah, ini juga tree semua adalah, ini bukan pohon karena apa? Karena dia ada sirkuit ya, Kak, kelihatan ya. Kita ada tree. Oh, ini karena dia lepas. Ya, ini kan lepas kan, lepas. Kalau ini bukan pohon karena ada sirkuit. Nah, graf tak berarah terhubung. Nah, ini kan kalau ini kan AF, jadi graf AFD dengan E apa CEB itu lepas, berarti dia bukan tree. Nah, kalau ini saya nilai tree. Kalau ini ada cycle atau sirkuit, maka dia bukan tree. Kalau ini ada tree, sebentar, bedanya apa sih? Ini salah ini, sebentar. Nah, ini kalau ini terhubung kan ini. Kalau ini kan tidak terhubung, ini terhubung. Terhubung. Ini adalah tree. Jadi artinya pokoknya graf yang tidak ada cycle dan dia terhubung. Nah, sekarang yang di sini hutan itu adalah himpunan daripada tree. Jadi kalau yang ini ada tree 1, tree 2, tree 3. Kalau kita ada pohon 1, pohon 2, pohon 3, kita sebut adalah hutan atau forest. Nah, cuma gitu aja ya, gampang. Ada forest. Jadi himpunan daripada pohon-pohon kita sebut forest atau hutan. Nah, sekali lagi, tree itu yang penting graf yang tidak ada sikel dan terhubung. Nah, kalau yang ini adalah beberapa tree jadi satu, maka kita sebut sebagai forest. Nah, sekarang kita lihat yang di sini membentuk pohon berakar. Nah, kita membuat berakar. Kalau yang atas ini kan tree kan, suka-suka kita. Bagaimana kita mengambil nanti caranya. Kalau saya ambil B,
B saya tarik ke atas, berarti B itu anaknya adalah ACD kan, ACD, D anaknya 3, HGE, nah, E anaknya 1F. Itu kalau B-nya saya anggap sebagai root atau akar. Tapi bisa aja D sebagai akar atau E sebagai akar boleh. Kalau E sebagai akar berarti kan D sama F, anaknya 2 kan, D sama F. Nah, D punya anak 3, yaitu adalah B, HG, B punya anak 2, HC, E punya anak 1, F. Nah, sekarang kita nanti masalahnya nanti adalah masalah efisiensi. Efisiensi. Kalau yang ini kan kedalamannya nanti ada 3. Ini juga kedalamannya 3. Efisiensi. Ya, oke. Jadi suka-suka kita ambilnya. A juga bisa jadi akar. Pokoknya semua node itu bisa jadi akar. Terus kemudian kita susun anak-anaknya kan gitu kan. Itu anak-anaknya kita sebut anak-anaknya. Ya. Oke. Nah, terminologi dan sifat-sifat pohon. Misalkan G3, leaf, daun adalah vertex yang berderajat 1. Untuk vertex yang berderajat lebih dari 1 disebut branch atau cabang. Jadi kalau dia yang F itu adalah daun. Karena dia cabangnya enggak ada sorry. Iya, ini kan bukan daun, itu anunya. Bentar ya. Misal leaf, daun adalah vertex yang berderajat 1. Untuk vertex yang berderajat lebih 1 kita sebut cabang. Yang ini adalah daunnya adalah E. Cabangnya cuma 1 kan. Kalau D itu E atau leaf. D itu adalah cabang karena dia lebih dari 1. Nah, gitu leaf kan itu. Suatu tree dengan N buah, N bulan-bulan sutik, vertex mempunyai N pen 1 pet. Nah, nanti kita buktikan ya. Root tree, akar tree adalah tree di mana satu vertex dikhususkan dari yang lain dan dinama root tree. Tingkat level suatu vertex adalah banyaknya pet antara vertex tersebut dari root. Anak children dari vertex V adalah satu vertex satu tingkat di bawahnya yang terhubung dengan vertex V. Nah, kita lihat pengertiannya dari terminologi, kita lebih jelas kita artikan dalam bentuk tree. Nah, ini ada tree. Contoh gambar di bawah ini adalah suatu tree. Ini adalah level 0, level 1, level 2, level 3, level 4. A adalah vertexnya adalah root, ya. Level 3 ada 4, yaitu dari root A. Dari root A itu 0, 1, 2, 3, 4. Levelnya ada 4, ya kan ya. Nah, level vertex D sama dengan 1. Nah, D1. Demikian juga untuk vertex yang B, C, D, E juga 1, D1. Level vertex J ini level vertex J adalah 3. Ini kan saya beri tanda level 3. A, B, C, D, A, sorry ini salah nih ya. A-nya enggak atut ini. Vertex B, C, D, E salah ini ya. Adalah anak dari A, ini salah nih. Nah, ini salah nih. Ini A-nya bukan A tapi B, C, D, E. B, C, D, E anak dari A. FG anak dari D. F ortu dari F itu ortu dari HIJ. Nah, istilahnya aja. Jadi seperti keturunan lah itu ya, seperti turunan aja gitu kan keturunannya. Nah, pohon sekarang kita lihat pohon biner atau binary tree adalah tree yang punya maksimum anak 2, yaitu anak kiri dan anak kanan. Ya, nanti yang sering kita gunakan adalah binary tree karena nanti banyak manfaatnya. Kalau ini tree yang bukan binary tree itu ya dulu desainnya basis data menggunakan network pakai tree, tapi ternyata tidak efisien. Maka kita sering gunakan binary tree saja seluruh datanya. Ya, nanti dalam pengolahan data kita sering menggunakan binary tree. Nanti banyak contoh-contohnya di binary tree. Oke. Ada pertanyaan di sini? Sudah? Oke. Nah, sifat-sifat pohon. Misalkan GVE. V adalah himpunan vertex, E adalah himpunan edge atau pet, adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka G adalah pohon. Jumlah simpulnya N, G adalah pohon. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Jadi yang tadi supaya dia tidak terjadi sirkuit, jadi harus ini. Ya. G terhubung dan memiliki M
N-1 buah sisi. Oh ya, kalau dia kalau lebih dari ini nanti pasti dia terjadi sirkuit, maka dia bukan pohon. Jadi M-nya M-nya itu sisi itu edge-nya. Kalau edge-nya sebanyak N, pasti dia akan sirkuit. Nah, karena dia ada sirkuitnya, berarti dia bukan tree. Maka pad-nya harus dikurangi 1. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki N-1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada grab akan membuat hanya satu sirkuit lah ya itu kan. Makanya dia harus N-1. G terhubung semua sisinya adalah jembatan adalah sisi yang bila dihapus menyebabkan grab terpecah menjadi 2 komponen. Jika hutan F dengan komponen K mempunyai Mn1 buah sisi. Jadi kalau kita perhatikan, gampang aja lah begini aja lah. Nah, gampang aja adalah kalau saya punya tadi gampang aja itu kalau misalkan kita punya ini ya. Sembarang kita pasang dimanapun ada 5 ini ada 6 sisi sembarang, nah gitu itu ya, nah sembarang gini. Nah itu kan ada 6 vertex ya kan. Nah, berarti kalau 6 vertex berarti harus sisinya itu 5 tapi disusun lebih dari 5. Maka dari situ kalau kita buat itu maka dia akan menjadi ini. Dia walaupun 5 ya maksimumnya 5 kan dia terhubung semua kan, terhubung semua maksimum 5. Nah, ini kan ada 1 2 3 4 5 6. Nah, kalau ini kita coba edge-nya kan 1 2 3 4 5. Sekarang kalau kita pengen menambah 1 lagi pasti akan terjadi sirkuit, ya kan? Nah, apapun di mana letaknya pad yang Anda pasang pasti dia sirkuit, maka dia bukan tree. Nah, kan itu ya. Makna daripada memiliki N-1 buah sisi. Artinya kalau N-nya vertex-nya sebanyak N, maka sisinya yang kita bisa buat maksimum ada N kurang 1. Nah, ada pertanyaan di sini? Oke ya. Nah, apapun. Nah, coba aja Anda mau pasang di mana ini. Kalau saya buat dari sini ke sini juga sirkuit. Dari sini ke sini sirkuit. Kemanapun terjadi pasti dia sirkuit. Iya kan ya. Berarti ini adalah bukan tree nanti. Nah, ya karena terjadi ada sirkuit. Oke. Ada pertanyaan sini? Ya. Nah, hapus ya. Maknanya dari itu dirot-rot sendiri aja. Maknanya itu adalah itu. Nah, makna dari kalau Anda gambarkan bahwa itu adalah maksimumnya adalah itu. Nah, oke. Contoh, sebuah pohon mempunyai 2N buah simpul berderajat 1, 3N buah simpul derajat 2, dan N buah simpul derajat 3. Tentukan banyak simpul dan sisi dalam pohon tersebut. Penyelesaian. Berdasarkan 5 jabat tangan, jumlah simpul di dalam graf adalah 2 kali jumlah sisi dalam graf tersebut, ya kan? Tapi ini tidak pohon, ini belum pohon dulu. Kalau 5 jabat tangan itu adalah menghitung banyaknya sisi di dalam graf, tapi dia tidak menyatakan pohon, ya kan? Ya, karena kan kalau grafnya ada titiknya ada 2, ini ada 2, ada 3 katakanlah. Nah, banyaknya sisi adalah ini
Ini adalah banyaknya sisi adalah 2 kali lipat jumlah sisi berdasarkan jumlah jumlah simpulnya itu adalah 2 kali lipat jumlah sisi. Nah, kalau simpulnya ini 1 kan sisinya jumlah simpul 2 kali jumlah sisi. Nah, kan sisinya cuma 1 maka simpulnya 2. Makanya ada lemma jabat tangan itu ya. Nah, itu adalah makna dari lemma jabat tangan. Oke. Karena itu contohnya itu. Jumlah sisi pada sebuah pohon adalah jumlah simpul kurang 1. Ya kan, jumlah simpul kurang 1. Ya kan, simpul kurang 1. Jadi 2N tambah 3N plus 1 kurang 1 berarti di sini 6N minus 1. Persamaan 1 2 menjadi 11N disamakan kan kita mencari N-nya kan. Nah, persamaan 1 2 menjadi 11N 2N 1 11N ini berarti N-nya adalah 2. Nah, artinya apa? Jadi jumlah simpul pada pohon 6 kali N sama dengan 6 kali N kali 2 sama dengan 12 simpul. Simpul itu sama dengan vertex. Jumlah sisinya berarti adalah 11. Nah, itu ada contohnya itu. Jadi kita buktikan bahwa memang kalau banyaknya simpul 12, maka banyaknya edge atau pad kurang 1. Dari simpul kurang 1. Nah, itu ya. Jadi itu maknanya situ. Nah, ini adalah, sekarang kita masuk ke pohon merentang atau spanning tree. Pohon merentang adalah pohon merentang adalah dari grade terhubung adalah himpunan subgrade atau upagrad merentang yang berupa pohon. Yang merentang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam grade. Nah, ini yang penting. Merentang adalah memutus sirkuit di dalam grade. Nah, sirkuit. Nah, memutusnya nih, memutus sirkuit. Nah, memutus. Jadi pertama, jadi sama aja kita buat pohon itu kan. Iya toh. Namanya spanning tree. Setiap grab terhubung mempunyai paling sedikit 1 pohon merentang. Nah, grab tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang. Karena dia komponennya ada K ya, ada K buah hutan merentang yang disebut dengan merentang spanning forest. Nah, ini adalah yang ini. Ini G. G bisa kita G berarti kalau saya ini kan bukan grab bukan tree. Karena dia ada sirkuit. Nah, supaya dia tidak ada sirkuit, maka saya hilangi diagonal utamanya dan diagonal lainnya saya kurang ini. Berarti kan jadi ini kan T1. Berarti di sini adalah spanning tree. Nah, artinya tree yang merentang. Artinya di sini spanning tree. Kalau saya hilangi yang lainnya, ini juga spanning tree. Saya hilangi yang lainnya, ini juga spanning tree. Ini juga spanning tree. Artinya apa? Tree, tapi dia terdiri dari yang kita ambil dari graph yang sirkuitnya tidak ada. Yang membuat, jadi artinya apa? Saya ulang lagi, spanning tree adalah tree yang didapat dari graph G yang bukan tree dengan menghilangkan sirkuitnya. Berarti tree-nya kan tidak satu, maka kita sebut dia spanning tree. Ya, ulang lagi ya. Pertama kali kan kita punya graph. Graph-nya itu bukan tree. Nah, graph G ini kan bukan tree. Kalau saya hilangkan sirkuitnya, saya hilangkan edge-nya atau simpulnya sehingga graph tadi tidak menjadi tree ya, menjadi tree, maka yang kita sebut dia adalah spanning tree. Jadi spanning tree adalah berasal dari graph G yang bukan tree yang dihilangi dengan edge-nya. Berarti spanning tree-nya kan banyak. Ya kan ini juga spanning tree. Banyak yang lainnya juga bisa aja macam-macam. Ini adalah contoh daripada hasil dari spanning tree dari graph G. Ya, jadi tidak harus ini, banyak lagi. Tapi intinya adalah seperti itu, bahwa asalnya ada graph G yang bukan tree, terus saya hilangkan edge-nya sehingga menjadi tree. Nah, itu namanya kita jadi spanning tree. Oke. Nah, sekarang yang dimaksud pohon merentang minimum. Pohon merentang minimum adalah
bagaimana kita membuat spanning tree tapi dengan panjang yang minimum. Ini kalau kita beri bobot, ini panjang minimum. Ya, saya ulang lagi. Tadi kan kita sudah kenal spanning tree kan. Nah, sekarang yang dimaksud dengan minimum spanning tree. Minimum spanning tree adalah tree, ya, minimum spanning tree adalah tree dengan jumlah bobot edge-nya, oh iya betul ya, edge-nya yang minimum. Nah, kalau yang ini kan ini grab G kan, grab G kan punya spanning tree yang banyak kan, ya, ini kan punya spanning tree banyak. Tapi kalau yang dimaksud dengan minimum spanning tree yaitu tree dengan bobot yang minimal. Nah, ini contoh aplikasinya gimana? Aplikasinya itu misalkan kita ada pernah nggak lihat jaringan listrik di perumahan. Nah, itu dia mesti menggunakan konsep spanning tree. Mana cabang yang paling minimal, nah kita ambil itu adalah karena apa? Hubungannya dengan kabel. Iya kan ya, kabelnya supaya dia minimum. Nah, jadi tidak asal nyambung itu. Nah, karena hubungannya dengan panjang kabel tadi. Nah, itu kan adalah konsep dari minimum spanning tree. Nah, jadi contohnya yang di sini terbesar. Nah, contohnya di sini, nah ini adalah satu, ya ini dari tree yang di sini, ternyata kita mendapatkan spanning tree adalah seperti yang ini, yang di sini ini. Nah, ini adalah spanning tree. Karena jadi kalau misalkan itu ini kalau jaringan listrik dibuat seperti ini kan tidak efisien kok, jaringan listrik ya, listrik. Maka dia supaya efisien, kalau katakanlah di vertex-nya itu adalah rumah. Ya, kita bayangkan bahwa vertex-nya itu adalah rumah. Nah, masa kalau jaringan listrik kan nggak perlu ada terjadi sirkuit kan, nggak ada gunanya toh. Nah, rumah, maka supaya dia efisien, maka kita buat menjadi spanning tree. Artinya kabel yang efisien mana? Nah, kan itu dari sini maka akan didapatkan ya kita cari kabel-kabel yang kecil, yang pendek, tapi yang seluruh vertex-nya terhubung. Kan gitu tuh konsepnya ya. Supaya mendapatkan spanning tree, kita cari kabel yang pendek, tapi semua vertex terhubung dan tidak ada sirkuit. Nah, kan gitu kan. Nah, yang contohnya jadi ini, kabel yang pendek mana? Dua, saya ambil dulu dua. Pasti kan kita pasangkan. Jadi rumah satu sama ketika saya pasangkan, yang kecil lagi mana? Satu dan dua, tiga saya ambil. Mana lagi yang kecil? Nah, ini ambil yang kecil-kecil. Saya ambil yang kecil-kecil. Kalau sudah, nah berarti kan misalkan nanti listriknya dari sumber dari PLN-nya masuk ke 4 atau ke 2 ke 1 sembarang lah ya. Kemana aja. Ya, boleh sembarang aja dia. Powernya dari PLN mau apa? Vertex berapapun bisa. Tapi kan yang jelas ini semua rumah terhubung oleh kabel dan kabelnya adalah yang terpendek. Oke, jadi itu adalah masalahnya itu. Nah, ini mendapatkan spanning tree. Yang tebel-tebel itu adalah spanning tree. Nah, caranya adalah gimana? Ada dua cara untuk mencari spanning tree, yaitu algoritma Kruskal dan algoritma Prim. Namanya Robert J. Prim. Jadi dua cara metode untuk mencari spanning tree. Jadi ingat, Grab itu banyak aplikasinya. Kalau kemarin itu kita mencari apa ya? Kemarin itu ada Satisfied yang diprotes, Pak, itu kan sama dengan seperti dynamic programming, betul. Nah, dynamic programming bedanya kalau spanning Dijkstra kan kemarin Dijkstra kan ya. Dijkstra itu menemukan hanya satu jalur, tapi kalau dynamic programming itu beberapa jalur yang nilainya sama-sama minimumnya. Nah, kalau yang ini ada menggunakan spanning tree, yaitu menggunakan Kruskal dan Prim. Nah, itu dua algoritma yang kita gunakan, Kruskal dan Prim. Oke. Oke. Nah, sekarang kita bahas ini adalah algoritma Kruskal dulu ini ya. Saya nggak sebutkan agak awal ini. Ini adalah algoritma Kruskal. Nah, algoritma Kruskal dulu. Algoritmanya ada 3 langkah, isi T dengan semua vertex G tanpa edge. Nah, T isinya adalah vertex G, isi T adalah isinya vertex G tanpa edge. M-nya 0, M adalah banyaknya edge. Jadi nanti intinya
kita harus edge-nya itu harus terhubung semua. Vertex-nya harus terhubung semua ya. Vertex-nya harus terhubung. Nah, kalau nggak terhubung nanti kan kasihan dong, satu rumah nggak tersambung listrik kan gitu. Jadi vertex-nya harus terhubung. Nah, isi T dengan semua vertex G tanpa edge. Nah, M 0, M banyaknya edge. Nah, selama M lebih kecil N-1 pastilah ya, N-1. Dengan N banyaknya vertex, tentukan edge dengan bobot minimum. Ini gampang ini. Tentukan edge dengan bobot minimum jika terdapat minimum yang sama, ya ini jika terdapat bobot minimum yang sama lebih dari 1, pilih sembarang. Boleh, mana aja yang ada pilih sembarang. Ya, sembarang. Karena dia bobotnya kan sama-sama kecil kan, boleh kita ambil sembarang. Hapus edge dari himpunan edge, dari himpunan edge. E-nya itu kan himpunan edge, ya kan. Jika edge ditambahkan ke T tidak menghasilkan sirkuit, nah karena harus dalam bentuk tree, maka tambahkan edge ke T. Terus kemudian M sama dengan M tambah 1, jalan lagi ke atas. M-nya 1, nah ini kan itu kan ya. Kita lihat contohnya ini, algoritmanya. Ini adalah graf. Nah, ini adalah grafnya. Ini graf, ya kan ini graf. Dalam satu provinsi ada 8 kota yang akan dihubungkan dengan jaringan listrik. Lihat pada gambar di bawah ini, tentukan biaya minimumnya. Jadi yang ini adalah misalkan jaraknya kilometer gitu kan. Dari A ke G 5 kilo, dari A ke B 15 dan seterusnya. Artinya itu adalah jaraknya. Nah, kita gunakan algoritma Kruskal. Langkah Kruskal pertama inisialisasi T. Jadi T itu adalah semua vertex A, B, C, D, E, F, G, H. Graf awal A. Nah, inisialisasi gambarnya tidak ada edge-nya. Nah, tapi kita sudah punya data ini kan. Tapi ini pertama kali edge-nya itu kita gambarkan seperti ini. Ini tanpa edge. Tadi kan saya katakan di sini kan dengan semua tanpa edge. Ini pertama. Jadi menghasilkan bahwa di sini ada graf yang tanpa edge. Jadi A, B, C, D. Nah, kemudian kita lakukan langkah 2. M sama dengan 0. 0 lebih kecil 7. Kan M-nya itu, M tadi apa sih? Nah, ayo, M tadi adalah banyaknya edge. Ya, banyak edge. Nah, di sini banyaknya edge adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya edge. Betul ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kok banyak edge ada 7 sih? N-1. Tidak ya Pak? Oh, sebentar. Banyaknya edge itu nanti karena dia harus jadi spanning tree. Nah, ini kan ada vertex-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kan? Berarti kita hanya bergerak sampai 7 aja. Karena lebih dari 7 pasti terjadi sirkuit. Ya kan? Ini kan vertex-nya ada 8. Berarti di sini adalah banyaknya M 0 lebih kecil 7. 7 itu adalah banyaknya edge agar banyaknya edge agar banyak istri ya kan, banyaknya pohon. Ya kan tadi saya katakan tadi kan saya ulang lagi, tadi kan saya katakan ini kan pertama kali kan graf ini kita akan mencari spanning tree. Nah, spanning tree tadi saya dari awal bahwa spanning tree dari graf G ini kan banyak, tapi sekarang kita akan mencari spanning tree yang bobotnya minimal. Nah, tetap aja konsepnya, karena ini banyaknya edge-nya itu banyaknya vertex ada 8, maka supaya menjadi pohon maka edge-nya harus 7. Tadi kan vertex dikurangi 1 kan, karena kalau lebih dari 1 pasti terjadi sirkuit kan gitu ya, jadi sirkuit. Udah ada pertanyaan sini? Nah, maka dari situ sekarang kita gunakan Kruskal. Pertama kali T itu adalah himpunan dari vertex. Vertexnya ada 8. Terus kita uji M. M itu adalah edge. Edge-nya harus maksimum 7. Kurang dari 7 boleh, tidak apa-apa. Asal dia semua vertexnya terhubung.
Oke. 0 lebih kecil 7. Banyaknya edge pohon. Ya kan, banyaknya edge pohon. Ambil E3. Nah, ini kan di sini kalau kita pilih E-nya 3. Mana yang terkecil? Yang terkecilnya kan 3 kan? Nah, ambil edge-nya 3. Nah, edge-nya 3, maka ambil E3, pilih edge dari vertex B ke C. Hapus BC. Nah, ambil ini, kita hapus ya, supaya enggak, ini kan sudah, ini nilai awalnya. Ini nah ini grab awalnya aja saya pasangkan di sini ya. Ini supaya saya jelas nggak naik turun itu ya. Nah, M-nya 0 ya. Banyaknya H adalah pohon, ambil E-nya 3 karena dia yang terkecil kan 3 ya. Ambil H-nya 3, pilih dari vertex B ke C. B ke C. Hapus BC dari E. Tadi kan himpunan E-nya tadi kan ini kan. A, B, A, D, A, G, dan seterusnya. Berarti kita hilangkan BC-nya. Dihilangkan di E-nya. Nah, dan HBC tidak menghasilkan sirkuit. Ya kan, kita tidak menghasilkan sirkuit. Maka E sama dengan BC ditambahkan ke dalam T. Berarti M naik menjadi 1. Udah, ada yang pertanyaan sini? Oke, lanjut. Nah, M-nya 1. Nah, berarti yang di sini kita pilih. Nah, ini 1 lebih 7, ambil E sama dengan supaya mana yang terkecil lagi. Tadi kan ada diambil BC. BC masukkan ke T kan. BC ini masukkan ke T. T. Masukkan ke T, BC udah T. Terus kemudian kita cari lagi. Mana yang terkecil? Yang terkecil adalah 4. 4 itu adalah DF, ya kan? Hapus DF dari E. Hingga E-nya dihapus, DF-nya hilang. DF-nya kan sudah ada. DF. DF tidak menghasilkan sirkuit, maka DF ditambahkan ke T, M-nya masuk ke 2. Nah, gitu. Terus sampai selesai, sampai dia ini. Cari lagi yang terkecil. Ternyata adalah CE. Nah, cari yang terkecil CE. CE kan 2 ya, langkah 2 lebih 7 CE. Nah, tadi kan dari vertex AG atau CD atau CE dipilih CE. Ada 5, ada 5, 5-nya ada 2, ada CE, ada CD, ada yang AG. Boleh dipilih salah satu karena dia sama, silakan. Tapi dalam hal ini saya memilih CE, ya kan? CE dari hapus CE dari E-nya kita hapus, tinggal ini. E tidak menghasilkan sirkuit, CE kan tidak menghasilkan sirkuit kan, nah, sirkuit. Nah itu berarti himpunan vertex CE dimasukkan ke dalam T, M naik ke 3, naik ke 3, naik ke 3. Ya. Nah, ini nah, ambil E sama dengan 5, ambil ambil X-nya yang bobotnya 5, yaitu 5, yaitu yang mana dia kita ambil? Hapus CE. Nah, kalau yang ini kan kita masih ambil 5, yaitu AG, CD, dan AG. Kita pilih AG. Nah, hapus AG dalam E. AG tidak menghasilkan sirkuit, karena kita buat AG tidak menghasilkan sirkuit, berarti E, AG ditambahkan ke T. M4, masuk M4. Nah, ini gambarnya tadi kan ini yang sudah kita bentuk tadi loh ya. Jadi saya ulangi lagi, yang di sini kan BE, berarti kan grab yang G tadi, grab yang ini tadi kan sudah ambil BE, BC kan jadi ini kan ya. Nah, langkah berikutnya ambil DF loh. Jadi ini kan tidak terjadi sirkuit kan, grabnya seperti ini, DF. Kemudian kita ambil setelah DF ambil CE, kan tidak terjadi sirkuit kan, ambil CE. Nah, terus kemudian kita ambil AG, kan tidak terjadi sirkuit, ya kan? Ambil AG, masukkan M-nya sampai 4. Nah, kemudian kita masuk ke yang ini, ambil H yang 5, yaitu dari vertex CD. Hapus CD, CD. Nah, ini ada CD.
CD kan tidak terjadi sirkuit kan di CD. Nah, tidak terjadi sirkuit. Nah, M-nya 5. Terus masuk lagi ambil E15. Nah, E15. Nah, kan sekarang kita perhatikan di sini. Kalau yang ini, sekarang kita lihat. Kita sekarang misalkan tinggal 15 kan ya. Yang lainnya yang kecil-kecil kan sudah diambil semua kan. Nah, ini 4 sudah. Sekarang 15. 15 ini ada 1, 2, 3, 4. Ya kan? Nah, berarti kita kalau kita ngambil 15 yang EF, maka kan terjadi sirkuit. Tidak boleh kita ambil. Nah, kita boleh mengambil 15-nya itu kan ambil C, D, E, hingga ini ya. Nah, dari vertex CD. Nah, CD. Nah, CD kan 5 tadi kan udah. Nah, ini yang ini, enggak ini yang ini ya. Kita mau ambil sekarang yang ini. Nah, maka dari situ kita ambil tadi saya ulangi lagi, setelah kita ambil 5 kan vertexnya jadinya seperti ini, ya kan? Vertexnya jadinya seperti ini. Nah, sekarang langkah berikutnya yang terkecil kan 15 lagi kan. Nah, 15-nya kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita ngambil 15-nya EF, tidak boleh, karena terjadi sirkuit. Kalau kita ngambil 15-nya AB, boleh, kan tidak terjadi sirkuit kan. Kita ngambil 15-nya FH, boleh, kan tidak terjadi sirkuit. Atau kita yang mengambil AD, boleh, kan tidak terjadi sirkuit. Yang tidak boleh hanya EF. Nah, sekarang kita ambil 15. Nah, kita ambil 15 yaitu ambil FH. FH masukkan ke dalam vertex di dalam vertex T dan dihapus dalam himpunan vertex E. Nah, EH ya ditambahkan ke dalam T. Nah, sekarang M-nya 6. Nah, sekarang sudah jadi seperti ini, berarti kan ngambil lagi kan 15. Nah, 15-nya itu boleh AB, boleh AD, nah, boleh GH kan itu kan. Terserah mana saja yang boleh, kecuali yang FEF karena F akan terjadi sirkuit. Nah, sekarang ternyata dipilihnya adalah ambil GH. Nah, GH kita ambil. Nah, ini udah yang terakhir M sama dengan 7. Nah, terakhir berarti hasil algoritma ini kan sudah selesai karena M-nya 6 lebih kecil 7. Kalau dia 7 sudah tidak bisa kan. Nah, ini menjadi sirkuitnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah dari graf algoritma kerusakan awalnya ini, maka graf merentangnya ini. Nah, pertanyaannya, berarti graf rentangnya itu bisa lebih dari 1 ya, minimum spanning tree-nya bisa lebih dari 1, betul enggak? Iya, bisa, Pak. Ya? Bisa, Pak. Bisa minimum spanning tree tadi. Karena pada saat saya ambil 15 kan suka-sukanya itu kan ya. Waktu saya ambil 15 tadi kan banyak yang sama kan. Nah, jadi kalau FH-nya saya hilangkan, saya ambilkan AB, boleh, nggak apa-apa. Mau sama-sama 15-nya kok. Iya kan? Ini kan sama-sama 15-nya toh. 15 ya. Ya kan? Kan 15 ini. Jadi boleh aja HF-nya saya hilangkan, ya kan? Nah, saya pindahkan ke sini kan boleh. Ya kan? Kan jumlahnya akan sama. Ya, kan itu kan ya. Nah, karena ini algoritma catatannya dan ini agak rentangnya itu. Itu adalah algoritma Kruskal. Nah, yang ini banyak manfaatnya karena akan mencari minimum jumlah edge yang minimum. Nah, kira-kira ini bisa nggak kalau kita pakai metode ini kita gunakan TSP bisa enggak? Traveling Salesperson Problem. Bisa enggak ya? Kan sama aja toh. TSP itu kan mencari pet yang terpendek. Bisa enggak? Nah, kalau kita gunakan TSP itu kan Traveling Salesperson Problem mencari pet yang terpendek. Bisa mungkin enggak? Bisa sih Pak, tapi kan nggak boleh ada cabang di TSP. Nah, loh, TSP nggak boleh ada cabang, ini gimana? Boleh, ya, boleh. Kayak misalnya ini titik C kan ada 2 Pak, ke B sama ini berarti masa dia bolak-balik gitu Pak. Ke nah, B, iya. dari C ke B artinya, terus
Artinya kita tidak bisa menggunakan ini karena apa? Konsep dari TSP itu mencari minimum daripada age, tapi age-nya hanya dilewati satu Nah, itu maksud kali. saya, Pak. Nah, ya. Yang itu kuncinya di situ. Ini kan minimum. Tapi kalau dia berjalan, harusnya kan kalau ini kan listrik kan enggak apa-apa kan. Listrik berjalan kan enggak apa-apa kan, nyabang-nyabang kan gitu kan. Nah, padahal kalau TSP harus kembali ke semula kan. Kapan dia kembali semula? Maka dia akan terjadi sirkuit kan. Iya toh? Oh, dia dari A ke A atau B ke B kan itu kan? Iya, Pak. Tidak bisa. Nah, memang bukan pada tempatnya. Ini kan hanya mencari spanning tree, artinya tree yang minimum kan gitu ya. Jadi artinya saya ingatkan kembali ke sana gitu kan. Oke. Ya. Oke, ya. Ini Kruskal. Nah, sekarang algoritma yang kedua adalah algoritma prim. Tadi saya ulangi lagi, Kruskal itu berarti artinya pertama kali inisialisasi sini kosong semua ya. Artinya edge-nya di langit semua. Terus kemudian kita pilih edge-nya, kan itu kan ya. Itu adalah Kruskal. Ya, saya ulang lagi, Kruskal itu adalah gambar aja seluruh vertex, kemudian kita tentukan, kemudian kita pilih edge. Kalau edge-nya tidak sirkuit dan dia yang terkecil, kita ambil. Himpunan edge-nya yang ada edge-nya hilangkan. Kemudian kita pilih lagi, yang terkecil selama dia tidak ada sirkuit. Sampai dia kurang dari 7, ya kan? Kurang 7. Kenapa kurang dari 7? Karena edge-nya itu ada 8. Ya, harus kurang dari 7. Nah, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke algoritma apa? Algoritma prim. Nah, kalau algoritma prim, anggap aja kita nggak punya graf. Inisialisasi T-nya kosong. Ambil sembarang vertex V, anggota VG, masukkan ke dalam VT. Nah, beda ya. Kalau tadi ada, kalau Kruskal sudah kita ambil vertexnya, tapi kalau ini gambarnya kosong. Nah, sekarang kita sembarang pilih vertex. Nah, loh, kalau kita pilih yang besar, bisa nggak yang kita kebetulan kita milihnya itu cabang yang besar? Apakah nanti terjadi bisa minimum? Nah, misalkan yang ini ya, kan ini saya kosong, ambil sembarang vertex. Nah, saya lagi ambil sembarang vertex. Nah, kalau saya milih vertex milih vertex, misalkan saya milih vertex H atau milih vertex G, apa bisa jadi minimum? Nah, sekarang saya tanya. Misalkan saya milih vertex tadi kan, kalau tadi prim kan kosong, ambil vertex yang edge yang kecil kan itu kan ya. Maka dia pasti akan dapat nilai minimum. Secara logika oke. Karena yang diambil adalah edge yang minimum yang tidak terjadi sirkuit. Oke ya. Ya tadi adalah Kruskal. Nah, kalau prim ambil sembarang vertex. Pertama kali kita nggak punya kosong dulu. Nah, ambil sembarang vertex. Apakah dia bisa terjadi maksimum? Artinya apa terjadi mas? Apakah nanti bisa terjadi bahwa edge yang diambil minimum? Nah, misalkan kita ambil yang di sini, ambil sini H, hanya kan gede banget ini. Atau G, H, G atau H, atau G kan 15, 18, ini ada 5. Mungkin nggak dia menjadi minimum? Jumlah edge-nya menjadi minimum. Ayo. Bisa nggak kok jadi minimum? Karena kebetulan kita ngambil vertex yang edge-nya nilainya besar. Nah, berarti kan mungkin nggak dia menjadi nanti cabangnya menjadi minimum. Yuk. Mungkin aja sih Pak. Ya, bukan mungkin, pasti. Nah, kenapa pasti? Kita lihat konsep daripada tree, ambil vertex manapun, vertexnya itu harus tersambung kan. Entah dia nilainya besar pun, tapi kan dia harus tersambung. Ngerti enggak maksudnya? Kan vertex itulah, vertex itu kan punya cabang, nanti kan kita bisa milih yang terkecil. Iya kan? Nah, walaupun katakanlah yang di sini ya, katakanlah di sini ini di sininya ada, katakanlah ini ambil G, pasti tetap betul.
pasti dia akan menjadi minimum karena G pun harus terlewati, ya kan? Harus tersambung kan G. Maka dari itu si prim konsepnya adalah ambil sembarang vertex V. Apapun kalau apapun yang terjadi, ini kan seperti ini, vertex apapun yang terjadi, semua vertexnya kan harus tersambung kan, ya kan? Nah, jadi kalau kita ambil sembarang vertex pun boleh, pasti akan terjadi minimum karena nanti langkah berikutnya adalah setelah kita ambil rocong, I-nya berjalan dari N kurang 1, lakukanlah. Kalau kita sudah ngambil vertex salah satu vertex tadi, kalau E anggota EG dan E bukan anggota ET dengan syarat E berhubungan dengan satu vertex dengan T dan tidak membentuk sirkuit. Nah, kita nanti kan kalau katalog cabang seperti kita ambil G, lah kita cari yang terkecil. Mana yang terkecil? Oh, GA. Kalau kita H, mana yang terkecil ya boleh karena dia sama. Misalkan vertexnya H gitu ya. Kita karena sama ya salah satu aja ngambil HF atau GH boleh. Nah, karena dia sama kan itu kan. Nah, tapi dijamin dia pasti akan ketemu minimum. Nah, oke, prim gitu ya. Lakukan pilih garis E dari dan E bukan anggota ET. Masukkan ke dalam PT. Oke. Pilih garis E atau E anggota EG dan E bukan anggota ET. Nah, ET tadi kan T-nya kosong kan, masih kosong karena kosong dia pasti benar, nah, kan ya. Gitu. E berhubungan dengan satu vertex dalam T dan tidak membentuk sirkuit. Nah, ini karena kita pengen spanning tree. E mempunyai bobot terkecil, nah ini loh. E mempunyai bobot terkecil dibandingkan dengan semua yang berhubungan dengan vertex dalam T. Tambahkan E ke ET dan W ke VT. VG sama dengan VG dikurangi W. Artinya apa? Himpunan vertex G itu dikurangi yang vertex yang kita ambil tadi. Nah, jadi contohnya ini adalah urutannya seperti ini. Ya. Aduh, ini grabnya. Nah, bentar ya. Karena grabnya agak kelihatan nanti kamu bingung. Sudah langkah awal, sudah kecil ya. Nah, oke. Tuh, pertama kali dia ada, ini bayangannya grabnya ya, grabnya bayangannya grab. Oke. Oke. Nah, oke. Oke. Jadi algoritma menyatakan grabnya kosong dulu, ya, kosong dulu. Nah, grabnya kosong dulu. Nah, ini adalah bayangannya. Ini hanya sekedar gambaran aja supaya Anda nanti biar bisa menjelaskannya lebih enak. Nah, berarti grabnya kosong dulu. Nah, berarti terserah Anda mau ngambil apa. Artinya edge yang mana Anda ambil. Nah, kemudian ini adalah iterasi awalnya. Nah, titik yang ditambahkan. Nah, ini apa? Lanjutkan. Nah, titik yang ditambahkan. Nah, titik yang ditambahkan adalah A, berarti A dulu. Kita ambil A. A, suka-suka A. A, nah, kita pilih adalah AG. Kenapa milih tidak AD? Karena AD 15, AG kan 5. Karena kita mencari minimum berarti 5. Edge yang dipilih adalah 5, AG.
Nah, 5G. Berarti titik G. Nah, terus dari sekarang ujungnya ada 2 kan, antara A dan G. Kan dia harus terhubung semua kan, antara A dan G. Nah, kita pilih apa? Kita pilih AB. AB. Nah, karena kan pilih AB. Kita karena yang terkecil, saya ulangi lagi ya, pertama kita mulai dari A. A kita pilih yang terkecil adalah AG. Berarti ujungnya ada 2 kan, A dan G. Ya, ujungnya ada 2 A dan G. Sekarang kita pilih yang mana? AB 15, AD 15, ya kan? Kalau yang ini GH 15, GF 18 nggak diambil. Berarti tinggal pilihan adalah apa? GH, AD, ya AD dan AB. Nah, kan itu kan. Nah, sekarang pilih B. Nah, karena boleh tidak harus ini loh ya. Yang penting kita kan alternatifnya tadi saya beri keterangan, pilih antara GH, AD dan AB. Pilih B. Berarti sekarang ujungnya adalah B dan G. Karena A-nya sudah di tengah sini kan sudah. B ujungnya ada 3 berarti A, B dan G. Nah, berarti alternatif yang kita pilih apa? Supaya tidak terjadi sirkuit kan bisa GH, GF karena GF-nya lebih besar yang akan diambil GH, AD atau BC kan itu kan. Maka kita pilih yang terkecil BC. BC kita ambil ya kan, BC. Dah 3 BC. Nah, sekarang C-nya yang ujungnya mana sekarang? Ujungnya menjadi C, A dan G. Ngerti enggak ya? Ujung-ujungnya untuk dikoneksikan lah. Berarti C, A dan G ya kan ya. Nah, sekarang kita pilih mana yang terkecil. Ternyata yang terkecil adalah CD. Nah, CD berarti ujungnya adalah menjadi apa? A sudah hilang karena sudah terhubung sini kan. Berarti ujungnya tinggal G dan D. Nah, G dan D. G dan D kita pilih DF. Nah, berarti ujungnya F dan G kan itu kan. DF, DF ya kan. Nah, kalau sudah DF ujungnya adalah G dan ini DF. Loh, C juga masih ujung ya, sorry. DF ujungnya C-nya kan masih ujung juga kan. Maka kita pilih CE. Nah, CE karena DF ini nggak bisa dipilih EF-nya karena terjadi sirkuit. Maka kita pilih FH. Pilihannya hanya FH atau GH karena dia ujungnya salah satu dipilih. Maka hasilnya akan sama walaupun perentangnya berbeda, tapi hasilnya sama. Karena tadi saya katakan bahwa pohon perentang minimum tidak harus 1, ya kan, bisa lebih dari 1, ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Bisa saya ini select. Kita tempatkan yang oke. Sudah. Jadi adalah pohon perentang yang minimum. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Ini hasilnya sama, hasilnya gambarnya tidak sama tapi tetap minimal. Nah, itu. Nah, sekarang pohon terurut atau odorate tree. Pohon berakar urutan anak-anaknya penting disebut pohon terurut atau odorate tree. A dan B adalah pohon terurut yang berbeda. Nah, kita lihat urutannya itu. Nah, nanti ada terurut, saya jelaskan di sini ada terurut. Ini nanti kalau enggak nanti saya loncat aja, ini biar struktur datanya aja yang ngajarkan. Tetapi kalau struktur data sekarang tidak wajib, ya nanti saya jelaskan lah. Pohon terurut odorate tree. Nah, ini terurutnya enggak sama. Ya. Ini kan ada bahwa ini kan duanya nih. Jadi antara kiri dan kanannya berbeda, tengah juga berbeda. Jadi urutannya tidak sama. Kita caranya sekarang kita lihat. Pohon N array. Nah, ini seperti bahasa. Pohon berakar yang setiap simpul cabangnya punya paling banyak N buah anak.
disebut pohon n-array. Makanya kalau dia hanya 2 anak, kita sebut binary. Karena dia anaknya lebih dari yang masih ada n, nah kita sebut n-array. Pohon n-array dikatakan teratur atau penuh full jika setiap simbol cabangnya mempunyai tepat n anak. Kalau yang ini bukan, kalau ini kan ada 3 anaknya, tapi kan ini anaknya cuma 2, berarti bukan full. Nah, kalau dia anaknya 3, semua juga punya anak 3, itu namanya full. Kalau ini kan tidak, ya kan, ini namanya tidak n array atau 3 array enggak, karena anaknya tidak 3 semua. Nah, ini ada anaknya 3, ini anaknya 2, ini anaknya 1, kan gitu kan. Nah, ini adalah struktur dalam bahasa. Ada sentence, kalimat, itu ada subjek, verb, objek. Subjek dibagi artikel, ada norm frase. Nah, artikel itu karena ini adalah struktur bahasa Inggris, artikelnya ada Nah, ada non frasenya, ada adjektif, ada noun. Ada tall, boy, nah, sifatnya kan ini kan. Nah, verbnya misalkan wears, memakai itu. Nah, artikel noun. Nah, artikelnya tetap kan karena di bahasa Inggris adjektif itu adalah sifatnya dia pakai red atau noun adalah had. Itu adalah struktur dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, sekarang maka urutannya itu kan. Pohon biner, pohon binary tree adalah ini kalau ini adalah anaknya 2. Nah, anaknya 2. Kalau pohon biner anaknya 2. Kalau dia level 3, berarti berapa vertex atau berapa berapa. Jadi dia teratur anaknya 2. Full. Kalau dia full binary tree sampai level 3, berapa anaknya? Berapa vertexnya? 8, Pak. 8. Karena dia nanti akan hubungannya 2 pangkat n. Ya, banyaknya adalah 2 buah. Ada 8 ya. Nah, kalau 4 pasti 16. 2 pangkat 4 ada 16. Kan itu. Itu adalah pohon binary tree. Nah, binary tree. Oke. Nah, ini contohnya ini adalah binary tree tapi tidak full. Nah, ini 1 2 2. Ini sebetulnya binary tree tapi condong ke kiri, ini binary tree condong ke kanan. Nah, ini ya. Gambar A dengan B berbeda. A dan B berbeda karena anak dari B ke kiri, anak dari A ke kanan. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ya. Nah, B A. Gambar A dan dengan B berbeda karena gambar A dari B ke kiri pada B, A pada B pada B, anak dari B ke kanan. Anak pada B, anak dari B ke kanan. Kalau ini anak B ke kiri, anak B ke kanan, kan itu kan. Gambar C pohon cabang condong ke kiri, gambar D condong ke kanan, kan itu. Oke. Tuh. Jadi itu nanti sifat-sifat daripada binary tree-nya ada, kita lihat. Nah, ini adalah pohon biner seimbang. Ini seimbang itu adalah antara kanan dan kirinya itu sama kedalamannya, depth-nya itu sama. Nah, kalau ini full, kalau kita ada level 0, level 1, level 2, level 3 kan ada 8 kan itu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 salah berarti. Kan kita level 0 kan ya. Level 0, level 1, level 2, level 3. Berarti ada 15. 2 pangkat n plus 1 min 1 ada 15. Ya, kalau levelnya 1 kan 1 kan. Nah, level 0 kan 1, level 1 ada 3. Berarti kan kedalamannya kan ada, ketika kedalamannya ada 1 kan, 2 pangkat ya benar level 1 2 3. Iya, 2 pangkat 3 2 pangkat 4 ini kan. Kan level 0, level 1, kan ini levelnya tadi kan 0 1 2 3. Berarti banyaknya adalah 2 pangkat levelnya 3 berarti 2 pangkat n-nya 3 berarti 2 pangkat 4 dikurangi 1 ada 15. Kalau full. Nah, yang ini adalah pohonnya seimbang walaupun di sini tidak lengkap. Tapi yang kanan dan kirinya root itu sampai kedalamannya sama. Kedalamnya sampai 3.
Kan ke dalamnya 3 kan? 0, 1, 2, 3. Ya betul 3 sampai ke 3 sini. 3 sini. Kalau yang ini tidak seimbang karena ini kan ke dalamnya sampai 3 ini kan cuma 1. Ini tidak seimbang. Ya. Nah, ada manfaatnya nanti kalau dia seimbang. Oke. Nah, pohon ekspresi. Nah, sekarang ini adalah daunnya adalah operan, terapan pada pohon biner lah. Ini ide yang ini itu adalah ide komputer untuk menghitung aritmetika, dia menggunakan konsep pohon biner. Jadi kalau ya dulu saya pernah belajar bahasa mesin, jadi konsepnya menghitung komputer itu adalah menggunakan pohon ekspresi pohon biner. Jadi kalau pada saat kita mengoperasikan ini, daunnya itu adalah operan, ini daun ini operan, ya operan itu kalau daunnya operan yang paling bawah itu daunnya adalah operan, nah, simpul dalam itu adalah operator. Jadi daunnya ini adalah operan, jadi operan yang kita hitung. Kalau yang di sini berarti apa? A dikalikan A ditambah B kali kurung yang di bawah dulu kan, D tambah E, ya kan? Berarti C dibagi tambah E dikurung baru dikalikan. Nah itu. Ada yang bingung yang ini? Caranya ngitung ini kita lihat. Jadi kalau ada ekspresi yang ini, ekspresi ini kalau kita gambarkan pohon binernya adalah seperti yang di sini. Ya, berarti kan dari A tambah B kali seluruhnya ini kan, seluruhnya inilah, seluruhnya ini pohon yang sebelah kanan. Berarti sebelum kanan itu kan berarti kan tambahkan dulu ditambah E, setelah ditambah E berarti C dibagi ini semua, baru hasilnya ini dikalikan dengan A tambah B. Jadi ekspresinya adalah seperti ini. Ini adalah ekspresi pohon biner. Oke. Nah, sekarang pohon keputusan. Ya udah, terakhir sampai pohon keputusan ini aja. Nah, pohon keputusan. Nah, kalau A lebih besar B, dia ke A lebih besar B kiri. Kalau B lebih besar A kanan, kan itu aja. Jadi keputusannya di A lebih besar B, A dan C. A lebih besar C kiri. Jadi kalau A-nya lebih besar C kiri, kalau A-nya lebih kecil C kanan, kan itu aja. Itu kan keputusan. Nah, ini ada manfaatnya karena pada saat ini kita harus ngambil suatu keputusan. Nah, kapan saya harus ke kiri, kapan saya harus ke kanan. Ini ada ketentuannya adalah kalau A lebih besar B ke kiri, kalau B lebih besar A ke kanan. Sekarang B kalau B lebih besar ke C lebih ke kiri, C lebih besar B ke kanan. Ya gitu kan ya. Ini adalah pohon keputusan untuk menentukan 3 buah elemen. Berarti dari sini nanti bisa diputuskan bahwa yang terakhirnya leaf-nya, daunnya A lebih besar B lebih besar C, A lebih besar C lebih besar B, B lebih besar A lebih besar C, B lebih besar C lebih besar A, C lebih besar B lebih besar A. Lainnya adalah kita ngambil bagaimana kita konsep mengurutkan bilangan. Itu adalah menggunakan pohon keputusan. Oke, saya kira sampai sana sini aja dulu ya. Sebentar, yang belum saya upload yang mana? Aplikasi yang itu, yang apa? Yang belum saya upload. Yang kelima ini Pak, belum ada. Yang bab ini belum masuk. Bab 4-nya semua ya, sudah sampai ke distranya sudah ya. Yang distranya sudah belum? Saya melihat catatan. Bentar, saya lihatnya juga di My Classroom. Absensinya belum ya? Masya Allah. Iya ya. Absensinya belum. Bentar. Tadinya sampai lalu saya lihat absensinya. Kelewat udah apa-apa. Iya, kalau saya kelewat ya. Apa wis. Masih bisa delok kodenya belum? Bentar ya. Ya, kamu lihat tapi saya bisa juga sih lihat di My Classroom. Bentar. Kalau bab 5 ya belum, memang belum.
19. Oh, boleh. Oke, oke. Karena sudah berakhir dari tadi, saya anggap hadir semua. Sudah saya anggap hadir semua. Oke, saya H semua. Sudah saya anggap H semua ya. Oke. Terus ini sudah saya stop screen. Ya, coba nanti saya lihatnya, nanti habis ini saya uploadkan ya. Ya, silakan Anda live sekarang. Ya, saya Terima kasih, Pak. upload. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya.